Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Muhammad Sarah Effendi. Saya merupakan mahasiswa dari program PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2003 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan eh, salah satu hasil dari kerja mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional pada tahap 2 yang diampu oleh dosen Prof. Dr. Hanik Mahliatus Sika SAG. Nah, untuk presentasi kali ini saya akan membahas terkait koneksi antar materi, di mana pada koneksi antar materi kami sebagai mahasiswa diharapkan untuk bisa menyimpulkan dan merefleksikan dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh oleh kita dalam topik ini dan perubahan diri apa yang kita alami dan akan kita praktekkan di sekolah dan di kelas. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang Anda percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini? Jawaban dari saya adalah sebelum saya mempelajari topik ini, saya masih belum mengetahui bahwa peserta didik dalam pendidikan itu memiliki posisi sebagai subjek pendidikan. Nah, sejauh ini saya hanya mengetahui bahwa peserta didik itu sebagai objek pendidikan saja. Lalu saya pun akhirnya tersadar akan hal itu karena ada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia yaitu menghamba kepada anak, di mana anak bukanlah selembar kertas kosong melainkan samar-samar, di mana telah terisi tulisan dan pendidik bertugas untuk menebalkannya. Jadi di dalam hal ini peserta didik dianggap bukan sebagai gelas kosong, melainkan gelas yang sudah terisi dengan ilmu-ilmu yang atau wawasan-wawasan yang sudah diketahui dari luar, dan di dalam kelas itu kita beri lagi dan kita luaskan lagi, dan itu dikomparasikan dengan wawasan yang sudah dia dapat. Untuk pertanyaan kedua yaitu apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini. Nah, setelah mempelajari topik ini, saya merasa menjadi seorang guru yang mendidik dengan nilai sosial budaya yang ada di lingkungan peserta didik tidaklah mudah. Guru haruslah bisa menerapkan dan mengaitkan nilai-nilai sosial budaya di lingkungan peserta didik dalam materi yang diajarkan dalam kelas. Nah, jadi ketika contohnya misalnya di Jakarta terus memiliki ada budaya ondel-ondel, nah itu bisa disangkut pautkan dengan mata pelajaran tertentu dalam konteks kebudayaan. Ataupun misalnya di Malang, misalnya di Malang ada kebudayaan apa, misalnya kebudayaan kalau di Jawa itu bisa dibilang unggah-ungguh, nah itu bisa disangkut pautkan di mata pelajaran apa gitu. Jadi disangkut pautkan dengan lingkungan peserta didik budayanya gitu. Karena tuntutan tersebutlah yang berlandaskan sebuah ungkapan bahwa anak haruslah dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu dididik tidak hanya dilihat misalnya contoh orang tua dulu mendidikannya dengan cara tersebut karena kondisinya yang bisa dibilang cocok dengan cara tersebut, tapi di kondisi di zaman sekarang belum tentu cocok dengan kondisi di zaman dahulu gitu. Next. Yang ketiga, apa yang dapat kita segera terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau bagi saya yang pertama itu saya akan melakukan identifikasi latar belakang, gaya belajar, dan kesukaan peserta didik. Karena bagi saya bisa dibilang ini adalah observasi. Observasi di awal ini sebagai bentuk kita memetakan peserta didik itu seperti apa. Karena pasti peserta didik itu memiliki latar belakang, gaya belajar, dan kesukaan yang berbeda-beda. Tapi kita juga bisa memetakan secara umum dalam satu kelas. Misalnya di dalam satu kelas gaya belajar yang paling menonjol adalah gaya belajar seperti ini, sedangkan yang sedikit itu seperti ini. Begitupun sebaliknya. Lalu setelah kita mengetahui apa saja sih latar belakang gaya dan kesukaan, selanjutnya kita akan merancang pembelajaran dengan pendekatan student center learning, di mana dalam kurikulum mereka menggunakan pendekatan ini. Gitu. Jadi tidak fokus terhadap guru, tetapi fokus terhadap peserta didik, di mana peserta didik membangun keilmuannya sendiri, tapi tetap dilihat atau bisa dibilang diarahkan oleh guru, guru sebagai fasilitator.
lalu membuat kesepakatan dengan peserta didik. Jadi kenapa membuat kesepakatan dengan peserta didik? Nah, disinilah kita akan membangun, guru akan membangun konsep nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang anak-anak bisa belajar bertanggung jawab, anak-anak bisa belajar mandiri, anak-anak bisa belajar integritas gitu. Lalu ada melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Lalu yang terakhir ada mengevaluasi dan merefleksikan hasil belajarnya gitu. Dan yang terakhir mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.